warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan pejuang PT Kereta Api Indonesia Persero. Berjumpa kembali dengan saya di Cap Channel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriteria para peserta yang lolos tes psikotes. Kriterianya ya. Kriteria yang lolos psikotes ini memang banyak ya kriterianya ya. Di antaranya yaitu mengerjakan soal tes dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi panitia. Nah, untuk mencapai kelulusan ini, teman-teman perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes, teman-teman harus mempersiapkannya dengan banyak berlatih di rumah ya. Seperti yang sudah saya kasih ya di video-video sebelumnya tentang menggambar orang, menggambar pohon, tes hitungan koran, sama tes-tes yang lainnya. Sebagai saran nih teman-teman harus mempersiapkan dengan belajar dengan membeli buku psikotes. Karena di situ banyak variasinya ya. Yang saya berikan di video tentang gambaran psikotes yang logaritma, aritmatika itu masih sangat terbatas ya. Itu hanya sebagai gambaran. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di buku-buku psikotes ya. Itu lengkap, ada macam-macam ya. Itu hampir semuanya ada ya. Semuanya ada di tes psikotes, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kalau soalnya sama ya, jadi kalian pelajari buku-buku psikotes ya dari mulai sekarang ya, persiapan karena sebentar lagi akan ada tes psikotes. Kedua, tadi yang kriteria itu pengerjaan dengan benar ya. Kedua, apabila pelaksanaan tes psikotes nanti, teman-teman harus benar-benar konsentrasi ya, mendengarkan instruksi dari panitia tes. Jangan sampai teman-teman ini banyak ini ya, ngobrol ataupun tanya-tanya ke teman. Fokus sehingga bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh panitia, itu bisa dilaksanakan. Karena banyak sekali yang gagal karena tidak bisa mengikuti ataupun melaksanakan instruksi dari panitia ya. Seperti waktu saya dulu tes di Daup 3 Cirebon ya, itu pas saya tes ternyata saya tidak bisa mengikuti instruksinya karena kebetulan waktu itu memang nomor tes itu saya nomor 60. Kemudian dari 60 per 10 bangku itu saya dibagi menjadi satu baris 10 orang ya. Nah, saya kebetulan dapat angka 10. Artinya saya duduk di belakang. Akhirnya instruksi dari panitia itu tidak terdengar ya. Waktu itu memang ini ya, memang saya kurang konsentrasi gitu. Harusnya saya lebih konsentrasi. Akhirnya saya gagal. Yang diinstruksikan suruh apa akhirnya nggak paham, karena psikotes itu ibaratnya kayak kita diarahkan ya, dalam mengerjakan soalnya itu kayak kita diarahkan. Misalkan kan sebelum pelaksanaan tes kan kita dikasih arahan, contoh pengerjaannya ya. Contoh pengerjaannya itu ada ya. Dalam psikotes itu contoh pengerjaannya itu dikasih dulu sama panitia ya. Pertama misalkan soalnya seperti ini loh, nanti pengerjaannya seperti ini, tinggal kita melanjutkan saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Pada saat itu saya tidak memperhatikan itu karena pertama jarak terlalu jauh, konsentrasi kurang.
Malah saya nanya-nanya ke temen instruksinya apa ya gitu. Nah itu makanya harus benar-benar fokus banget ya, karena psikotes ini sebenarnya bisa dikerjakan bisa kalau kita tahu instruksinya gitu. Instruksinya tahu, pelaksananya kan dikasih contoh seperti itu, nah kita tinggal melanjutkannya aja. Sayangnya kita kadang-kadang suka terburu-buru ataupun kurang konsentrasi sehingga menyebabkan kegagalan. Terus untuk tes matematika ya matematika dasar, aritmatika itu kan bisa teman-teman pelajari juga di guru psikotes ya, banyak macam-macamnya, banyak. Jangan takut ya dengan tes matematika ini, kerjakan semampunya, kerjakan yang paling menurut teman-teman mudah. Yang menurut teman-teman mudah itu kerjakan. Itu aja caranya ya. Seperti kayak deret angka, kerjakan aja, santai aja ya, santai. Ya kuncinya itu tetap ya, kuncinya itu ya harus belajar di rumah ya. Pokoknya jangan takut, wah saya ini formasi ini kok ada tes ini ya matematika ya, saya promosinya dilansir ya. Ada, semuanya ada, semuanya ada untuk tes psikotes ini, semuanya ada, hitung-hitungan kayak aritmatika ada ya. Jadi teman-teman dipersiapkan, ini teman-teman bisa memprediksi nih, wah saya ini pas pengerjaan ini kayaknya kurang deh gitu kan, tahu ya. Kalau untuk menggambar orang ataupun menggambar pohon itu kan teman-teman bisa belajar gitu kan, bisa belajar yang seperti saya buatkan videonya, caranya seperti itu ya, teman-teman bisa mempelajarinya kembali ya. Tapi kalau untuk instruksi yang diberikan panitia, teman-teman segera ikuti ya, jangan sampai teman-teman mendahului apa yang belum diinstruksikan oleh panitia ya. Jadi kalau teman-teman mendahului dalam hal pengerjaan itu otomatis akan dicoret lembar jawabannya ya, dan alias nggak lulus. Jadi kuncinya untuk pelaksanaan tes psikotes ini, ikutin instruksi dari panitia tes, ya. Terus memang tempat duduk itu memang menentukan ya. Tempat duduk yang paling depan itu memang sangat menguntungkan ya. Tempat duduk yang paling depan itu menguntungkan karena apa? Karena konsentrasinya akan lebih tinggi ya. Terus yang selanjutnya ya itu ini ya, setelah selesai rangkaian tes psikotes ini, nanti kalian atau teman-teman sekalian itu bisa memperkirakan nih apa nih kira-kira yang terlewat gitu kan. Waktu itu saya sudah prediksi nih, kalau saya sudah mengerjakan psikotes ini dengan baik dan benar gitu. Dan betul itu lulus, betul itu lulus. Karena penilaian itu bukan sekedar hanya di gambar ataupun kotak 8 angka, enggak. Semua yang dikerjakan di psikotes itu akan dinilai ya, semuanya ya. Makanya teman-teman usahakan dalam pengerjaannya itu dengan teliti ya, dengan teliti, fokus, dan kerjakan yang mudah dulu. Sebenarnya sih yang saya bahas itu ya kuncinya cuma satu ya, konsentrasi, ikutin instruksi dari panitia tes ya. Insya Allah ya, ikutin instruksi dari panitia tes itu pasti lulus. Kerjakan yang kalian anggap mudah. Jadi prediksinya itu ya dari kalian sendiri, prediksinya bahwa oh ya saya tuh bisa mengerjakan gitu kan, bisa mengerjakannya gitu kan. Kalau kalian pas psikotes selesai terus wah lu saya nggak bisa ngerjain semua, ya udah kemungkinan besar ya gagal ya. Jadi psikotes ini memang perlu persiapan matang ya, karena psikotes itu menggali semua potensi yang pada diri kita ya,
sekali. Dan pelaksanaan tes ini wah, sangat luar biasa sekali ya. Kalau di kereta api ini kan tesnya itu bisa dari pagi sampai sore ya, pagi sampai sore. Jadi dipersiapkan segala satu-satunya ya, pagi sampai sore. Benar-benar menguras otak ya. Ini dipersiapkan dari mulai persiapan kondisi badan, yaitu udah sarapan, kondisi fisikis ya sudah siap dengan pelaksanaan tes ini. Jadi jangan sampai kalian pas nanti pelaksanaan tes ya belum sarapan, kondisi lelah ya, mungkin yang perjalanan jauh gitu, yang perjalanan jauh untuk mencapai tempat tes, yang harus naik kendaraan, naik kereta api, ya diusahakan kalian bisa mengkondisikan istirahat lah, istirahatnya dikondisikan ya. Jadi inti dari pembicaraan ini, untuk kriteria kalian lulus psikotes itu kalian bisa memprediksi sendiri, yaitu dengan memprediksi bahwa kalian mampu untuk mengerjakan soal itu ya. Prediksinya mampu mengerjakan soal-soal yang dikasih oleh panitia ya psikotes, seperti tes logaritma, aritmatika, padanan kata, terus ini ya tes psikotes tentang gambar-gambar ataupun banyak macamnya ya. Kalian bisa mengerjakan instruksi dari panitia dengan baik dan benar, dengan santai ya. Dan demikianlah penjabaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalian jangan takut ya dengan tes psikotes ini. Apabila kalian sudah berlatih dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, insya Allah akan ada hasil ya. Karena psikotes ini yang digali adalah diri kalian ya, bukan orang lain. Jadi kalian fokus sama pas pengerjaan, fokus sama diri sendiri aja, nggak usah banyak nanya. Ikutin instruksi panitia ya, panitia, sehingga mendapatkan hasil yang sempurna. Tetap semangat, semoga kalian diberikan kelulusan dalam tes psikotes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.